Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang terus membimbing kami, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi hal yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 2, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-24. Kejadian 2, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-24. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membimbing kita di dalam merenungkan apa yang menjadi kehendak yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali kita mendengar bahwa perceraian mulai banyak terjadi. Selain perceraian juga banyak terjadi kasus-kasus kekerasan, entah itu dilakukan oleh pihak laki-laki maupun kekerasan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Dua-duanya adalah berdasarkan kasus kekerasan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bagaimana manusia itu diciptakan. Manusia diciptakan pertama ialah Adam. Lalu Adam tidak menemukan dari tumbuhan, tidak menemukan dari hewan seorang yang sepadan dengan dia. Lalu Allah berinisiatif untuk memberinya seorang penolong yang sepadan. Dikatakan di ayat yang ke-20. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu ayatnya yang ke-21, Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Nah, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Nah, ini menarik. Ternyata Hawa diciptakan dari rusuk, bukan diciptakan dari kepala, begitu ya, tulang kepala. Bukan diciptakan juga dari kaki. Jadi apa maknanya? Ini benar-benar sepadan, penolong yang sepadan. Jadi di sini dikatakan bahwa Hawa diciptakan bukan untuk memerintah menguasai Adam. Diciptakan juga bukan untuk diinjak-injak. Jadi di sini ditekankan bahwa memang diciptakan sepadan. Bagaimana laki-laki melindungi perempuan, perempuan menolong laki-laki untuk terus dapat hidup bersama-sama. Jadi mengapa terjadi kekerasan, mengapa terjadi perceraian dan lain sebagainya? Itu mungkin karena tidak ada kesepadanan, begitu ya. Jadi mungkin ada salah satu pihak yang berdominan, gitu ya, mendominasi pihak yang lain. Nah, ketika kita membangun, ketika kita satu daging, itu berarti kita sama, kedudukannya sama. Kita saling melengkapi dengan segala hal yang ada di dalam diri kita, kita saling melengkapi itu. Kita berjalan bersama-sama. Di dalam kehidupan rumah tangga ini, di dalam keselarasan ini kita bersama-sama, begitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika ada ketimpangan, maka hal yang harus dilakukan adalah menyelaraskan. Bagaimana kita saling melengkapi ini dan dapat berjalan bersama-sama, gitu ya. Nah, tidak
diiyakan, bahkan wanita menginjak-injak laki-laki ataupun sebaliknya laki-laki menginjak perempuan dan mendominasi salah satu pihak. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau untuk belajar bagaimana kita hidup, bagaimana kita diciptakan Tuhan sudah sangat baik. Kita tahu di ciptaan pertama, lalu hari ini kita belajar bagaimana ciptaan ini bekerja sama untuk menjalani kehidupan, menjaga segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan. Kalau di konteks kita, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini bersama-sama laki-laki dan perempuan. Kita saling bekerja sama. Nah, itu adalah perenungan kita hari ini. Mari kita meneliti lebih dalam lagi diri kita, apakah kita menempatkan pasangan hidup kita itu menjadi pribadi yang sepadan, apakah kita mau mendominasi atau merasa terdominasi begitu ya. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita akan bekerja sama untuk terus memuliakan nama Allah di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita tidak lagi menjadi orang yang saling menyalahkan, kita tidak menjadi orang yang saling mendominasi, tetapi di dalam Kristus, menempatkan Kristus sebagai kepala rumah tangga, menempatkan Kristus sebagai landasan di mana kita berpijak, disitulah kita bisa menjadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saya yakin dan percaya ketika kita menempatkan hal itu, yang pertama adalah kita tahu jati diri kita tahu bahwa kita sepadan, lalu kita menempatkan Kristus. Yang kedua, kita menempatkan Kristus di dalam rumah tangga kita, maka perceraian, kekerasan itu tidak akan terjadi. Karena di dalam Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan adalah buah-buah dari kebenaran dan menyatakan iman kita dalam perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti tidak akan terjadi kekerasan maupun perceraian. Ketika kita sudah disatukan oleh Tuhan, kita terus menjaganya dan kita mau berjalan bersama-sama, saling melengkapi di dalam segala kelebihan dan kekurangan kita satu sama lain. Nah, Tuhan Yesus senantiasa membimbing kita untuk terus berada dalam kehidupan yang harmonis di dalam persekutuan yang kudus dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Hari ini kami belajar bagaimana kami mengetahui bahwa kami diciptakan dengan sangat sepadan, sehingga kami boleh bekerja sama untuk memelihara kehidupan ini, menjaga kehidupan ini, bersama-sama mengarungi kehidupan ini. Serta kami juga belajar menempatkan Engkau sebagai kepala rumah tangga kami, dasar rumah tangga kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Sehingga hal-hal yang buruk tidak akan pernah terjadi, perceraian, kekerasan tidak akan terjadi jikalau kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Engkau telah menyelamatkan kami tidak ingin hidup di dalam dosa dan di dalam hal-hal yang buruk, tetapi kami mau hidup dalam terang-Mu, di dalam kasih-Mu dan menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami untuk terus menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.